Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-287. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang itu benar-benar menjadi ketakutan dan bahkan hampir menjadi kehilangan akal. Matanya nanar memandang keadaan di sekitarnya. Setiap kali ia melihat bayangan yang masih saja berdiri di depannya dengan gemetar, apalagi kalau ia melihat bayangan yang lain yang berdiri saja seolah-olah membeku di antara dedaunan. Pergi, pergi. Orang itu berdesis. Hei, jangan berteriak. Gumam Kupolo seperti kepada anak-anak yang takut melihat ular merambat di kakinya. Tenang-tenang sajalah, aku tidak apa-apa. Pergi, pergi. Suara orang itu menjadi semakin ketakutan. Kalau kau berteriak, maka aku akan membungkamu untuk selama-lamanya, desis Kupolo. Orang itu berdiam sejenak, tetapi ia selalu bergeser surut apabila Kupolo melangkah maju. Yang tidak sabar kemudian justru Kupito. Ketika Kupolo masih saja bermain-main, maka ia pun berkata, "Marilah, kita akan kehabisan waktu. Kita sudah tidak mempunyai kerja lagi, bukan?" Jawab Kupolo. Aku tidak mau kehilangan permainan ini. Tetapi tiba-tiba Kupolo meloncat menyentuh mulut orang itu, sehingga terdengar sebuah keluhan tertahan. Ternyata orang itu terpaksa mengurungkan niatnya untuk berteriak. Yang dikerjakan adalah mengayun-ayunkan pedangnya seperti orang yang telah benar-benar menjadi gila. Tetapi pedangnya justru menyentuh pepohonan perdu dan mematahkan ranting-rantingnya. Iblis! Ia mengumpat dan Kupolo pun tertawa. Hahaha. Dengar, berkata Kupolo. Yang sebenarnya iblis adalah Kitambak Wedi. Kau tahu? Karena kau termasuk salah seorang pengikutnya, maka kau pun termasuk setan atau genderuwo kecil-kecilan. Orang itu tidak segera menjawab karena jantungnya menjadi semakin berdentangan. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata Kupito. Marilah, aku sudah jemuh. Jadi aku apakan sebaiknya orang ini, Kakang? Kupito tidak segera menjawab. Dipandanginya Kupolo dan orang itu berganti-ganti. Kupolo yang berdiri dengan garangnya dan orang yang ketakutan itu meskipun ia berpedang. Tiba-tiba Kupito menggelengkan kepalanya. Tumbuhlah ibanya kepada orang itu. Ketakutan adalah perasaan yang sangat mengerikan. Ia pernah merasakan betapa seseorang dikejar-kejar oleh rasa takut. Seorang prajurit akan memilih kematian yang langsung daripada ia harus mengalami ketakutan. Demikian juga agaknya orang itu. Seandainya lehernya langsung dipatahkan, maka itu akan lebih baik baginya. Tetapi kematian itu pun tidak perlu bagi prajurit Tambak Wedi itu. Karena itu maka katanya, "Kupolo, serahkan yang seorang ini kepadaku."
Aku memerlukannya. Kau sudah menyelesaikan yang seorang. Mudah-mudahan ia tidak mati. Akan kau apakan orang yang satu ini? Serahkanlah kepadaku. Orang yang memegang pedang itu berdiri termangu-mangu. Dadanya menjadi semakin bertentangan. Apalagi ketika sejenak kemudian ia melihat bayangan yang seorang laki maju mendekatinya. Terserahlah kepadamu, desis Kupolo kemudian. Kupito tidak menjawab. Ia langsung maju mendekati orang itu, sehingga orang itu pun melangkah surut. Seperti ketika Kupolo mengganggunya, maka dengan gila ia memutar pedangnya. Namun sejenak kemudian, di belakang ayunan pedang orang itu, Kupito meloncat dengan kecepatan yang tidak dimengerti oleh lawannya. Tangan kanannya menangkap pergelangan tangan, sedang tangan kirinya mencekam tengkuk. Semuanya itu hanya berlangsung beberapa kejapan mata. Kemudian perlahan-lahan, Kupito meletakkan orang itu berbaring di tanah dan merampas pedangnya. Biarlah ia tidur sampai Kitambakwedi membangunkannya. Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya ia melangkah mendekati yang seorang lagi. Sambil meraba-raba dadanya ia berdesis. Orang ini pun belum mati. Marilah kita tinggalkan mereka. Kita segera pulang sebelum kita bertemu dengan Kitambakwedi. Bawalah senjata orang itu. Kita masing-masing mempunyai sebuah pedang. Untuk apa? Bertanya Kupolo. Mungkin kita memerlukannya. Kalau tidak, kita memerlukan untuk mencari kayu. Kupolo tidak menjawab. Diambilnya senjata orang yang masih terkapar di tanah itu. Dan sejenak kemudian, maka mereka pun meninggalkan lawan-lawan mereka yang sudah tidak berdaya. Sementara itu, Kitambakwedi masih saja sibuk mencari orang yang telah mengganggunya. Tetapi seperti hantu, orang itu menghilang tanpa meninggalkan bekas apapun. Pasti bukan orang kebanyakan, desisnya, dan tiba-tiba saja diingatnya orang yang telah mengintainya ketika ia menunggu orang-orang berkuda itu. Kalau orang ini yang mengintai itu, maka apakah yang dapat dilakukan oleh kedua orang-orangku yang akan mencoba menangkapnya? Gumam Kitambakwedi itu pula. Aku akan melihatnya. Orang itu tiba-tiba menggeram tanpa berkata apapun juga kepada orang-orangnya. Maka ia pun segera meloncat kembali ke tempatnya menunggu orang-orang berkuda itu. Beberapa pengikutnya yang melihatnya segera berlari-lari mengikutinya dengan berbagai macam pertanyaan di dalam hati. Kitambakwedi itu hampir saja menginjak salah seorang yang sedang terbaring diam. Dengan serta-merta iblis tua itu berjongkok dan meraba dada orang yang terbaring itu. Ia masih hidup, desisnya. Siapakah itu, Kiai? Bertanya salah seorang pengikutnya. Buka matamu, siapa orang ini? Orang yang bertanya itu mengerutkan keningnya, kemudian digertakkannya giginya ketika ia mengetahui bahwa yang terbaring itu adalah kawannya. Yang seorang ada di sini. Tiba-tiba seorang yang lain berteriak. Kitambakwedilah yang kemudian menggertakkan giginya pula. Bawa kemari, katanya. Kemudian keduanya pun dibaringkan berjajar di atas rerumputan yang kering. Dengan teliti Kitambakwedi mencoba melihat kenapa keduanya menjadi pingsan.
Dengan pengetahuan yang ada padanya, Ki Tambak Wedi memijit-mijit di bagian-bagian yang dianggapnya penting, di punggung, kemudian ditelusurnya sampai ke bagian lehernya. Ketika Ki Tambak Wedi menyentuh di bawah ketiak salah seorang dari keduanya, maka orang itu menggeliat. Perlahan-lahan orang itu membuka matanya. Sejenak ia masih belum dapat bangkit karena dunia ini rasanya seperti berputar. Hei, bangkitlah. Katakan apa yang telah terjadi dengan kau dan kawanmu itu. Aduh, kepalaku seperti berputar. Desisnya perlahan-lahan. Ki Tambak Wedi menggeram. Sekali lagi ditelusurinya punggung orang itu. Ketika tersentuh simbol keseimbangannya, maka orang itu pun terlonjak. Bagaimana? Bertanya Ki Tambak Wedi. Iya, sudah jauh berkurang, tetapi perutku menjadi mual. Persetan dengan perutmu, bentak Ki Tambak Wedi. Katakan, siapa yang telah membuatmu pingsan? Aku tidak tahu. Aku hanya melihat dua sosok bayangan hitam. Dua? Iya, yang seorang telah membuat kawanku itu pingsan tanpa aku ketahui sebabnya. Bayangan itu langsung menerkam dan membantingnya jatuh. Keduanya berguling sejenak, tetapi yang bangkit kemudian hanyalah bayangan yang kehitam-hitaman itu. Gila kau! Dalam gelap semuanya tampak hitam. Tetapi bagaimana dengan kau? Bayangan yang satu lagi telah membuat aku pingsan pula. Ia menyusup di bawah ayunan pedangku. Kemudian terasa tanganku seperti terlepas dan tengkukku terasa tebal. Aku kemudian tidak tahu apa-apa lagi. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Cerita orang itu sangat menarik perhatiannya. Ternyata selain orang yang mencegat pasukan berkuda itu, masih juga ada orang lain yang bukan orang kebanyakan. Namun tiba-tiba Ki Tambak Wedi itu bertanya, "Dua orang kau bilang?" "Iya Kiai, dua orang." "Katakan, bagaimana bentuk kedua orang itu?" Orang itu mencoba mengingat-ingat, tetapi kemudian ia berkata, "Aku tidak dapat mengatakannya Kiai. Terlampau gelap untuk mengenal wajah-wajah mereka." "Aku tidak bertanya tentang wajahnya. Katakan, apakah mereka masih muda, tinggi atau pendek, atau kurus, gemuk dan apalagi yang dapat kau sebutkan?" Sekali lagi orang itu merenung, kemudian menggeleng. "Aku tidak dapat menyebutkan Kiai. Aku tidak melihatnya dengan jelas." "Gila! Kau sudah menjadi gila. Apakah kau juga tidak dapat menyebutkan jenis senjata yang mereka pakai?" "Mereka sama sekali tidak bersenjata, Kiai." "Oh, kau memang sudah gila. Kau memang sudah gila." Ki Tambak Wedi menjadi semakin marah, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Sambil menggertakkan giginya, ia menghentakkan kakinya. Orang-orangnya sama sekali tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya menundukkan kepalanya. Tidak seorang pun yang bergerak, meskipun sekedar ujung jari kakinya. "Kita menggabungkan diri dengan pasukan Sidanti," geram Ki Tambak Wedi itu. "Aku akan berbicara dengan anak itu." Ki Tambak Wedi tidak menunggu jawaban apapun. Diayunkannya langkahnya keluar dari rimbunnya dedaunan. Sambil berjalan ia berkata, "Bawa orang yang pingsan itu kedua-duanya kembali. Mereka hanya akan mengganggu saja." "Baik Kiai," jawab salah seorang dari mereka. Maka beberapa orang kemudian mendapat tugas mengantar kedua orang itu kembali ke induk Kademangan yang telah diduduki Sidanti. Meskipun yang seorang telah dapat berjalan sendiri,
tetapi ia masih memerlukan bantuan dua orang kawan-kawannya. Sementara itu, malam pun menjadi kian gelap pula. Ki Tambak Wedi menarik nafas ketika ia melihat beberapa buah obor telah berada di depan mulut Regol Desa, tempat pemusatan pasukan Argopati, meskipun tidak terlampau dekat. Seperti biasanya, pasukan Ki Tambak Wedi itu memperlihatkan dirinya. Ternyata usaha itu sedikit demi sedikit berpengaruh pula. Beberapa orang yang berada di dalam lingkungan Pring Ori itu sudah mulai bertanya-tanya. Apakah sampai akhir hidupku, aku tidak akan sempat keluar dari tempat ini? Siang malam kami selalu diburu oleh kecemasan. Mungkin pada suatu saat pasukan itu tidak hanya akan sekedar mengepung kami. Suatu ketika pasukan itu akan menerkam pertahanan ini dengan dahsyatnya. Mungkin mereka akan berusaha membakar Pring Ori ini dan menghanguskan segala isinya. Dan yang lain bergumam di dalam hati. Apakah yang sebenarnya yang harus kami pertahankan ini? Ternyata sama sekali bukan Menoreh, tetapi Ki Argopati. Dan karena itu, maka setiap malam kita harus berhadapan dengan kecemasan dan ketakutan. Sedangkan kita tidak tahu pasti apakah perbedaan yang akan kita lihat apabila kita berada di bawah kekuasaan Ki Argopati dan kekuasaan Sidanti. Bahkan mungkin anak muda itu dapat memberikan suasana yang baru bagi tanah ini. Agaknya pikiran-pikiran itu tidak hanya menghinggapi satu dua orang, tetapi mereka masih tetap menyimpan di dalam hatinya. Meskipun dari hari ke hari, mereka mengalami suasana yang penuh ketegangan, kecemasan, dan kemudian kejemuan. Tampaknya permusuhan ini tidak akan segera berakhir, meskipun persediaan makan mereka menjadi semakin tipis. Namun sebagian lagi berpendirian lain, meskipun berpijak pada kejemuan pula. Beberapa pengawal muda berkata satu sama lain, apakah untungnya kita menunggu? Lebih baik kita keluar dari penjara ini. Apapun yang akan terjadi, kita serang saja pusat pertahanan Sidanti. Kalau kita menang, menanglah kita. Kalau kita hancur, segeralah kita binasa daripada menunggu tanpa batas seperti sekarang ini. Kita menunggu Ki Argopati sembuh, desis yang lain. Iya, aku tahu. Tetapi kapan Ki Argopati itu akan sembuh? Tanpa Ki Argopati, siapakah yang akan berhadapan dengan Ki Tambak Wedi? Meskipun ia bersenjata petir dan berperisai gunung sekalipun, namun tenaganya pasti terbatas juga. Kita lawan orang tua itu bersama-sama, maka ia pun pada saatnya akan mati. Demikianlah kalau kita seluruh pasukan itu bertempur melawan Ki Tambak Wedi seorang diri. Tetapi ternyata kita berperang melawan sejumlah orang yang seimbang dengan jumlah orang di pasukan kita. Lawannya yang berbicara itu terdiam sejenak, namun sepasang matanya pun memancarkan kejemuannya yang hampir tidak tertanggungkan. Malam ini mereka dihadapkan lagi pada pasukan orang-orang Sidanti yang mengepung Batisan, tempat pemusatan pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh. Seperti di saat-saat yang lewat, beberapa obor terpancang beberapa patok dari desa, melengkung di hadapan mulut gerbang. Satu-satu obor yang lain agaknya melingkar di seputar Batisan itu pula. Yang sibuk dibicarakan saat itu adalah pasukan berkuda yang terpaksa masuk kembali ke dalam Regol. Beberapa orang telah menghadap Samakto, Prahasta, dan beberapa orang pemimpin yang lain. Tidak seorang pun tahu siapakah orang itu, berkata pemimpin pasukan berkuda itu. Samakto mengerutkan keningnya.
Seorang dari kami telah dikenai oleh Kitambakwedi. Kami tidak sempat membawanya kembali. Mungkin besok siang aku akan mengambilnya." Prahasta menggeram. Katanya, "Kenapa aku percaya kepada orang itu?" Kata-katanya meyakinkan, dan sebenarnya bahwa kami tidak akan dapat berbuat terlampau banyak bila kami benar-benar berhadapan dengan Kitambakwedi. Dalam jarak yang cukup jauh, seorang kawan kami telah gugur, dan seekor kuda kami mati pula terkena lemparan besi itu. Prahasta terdiam, tetapi ia masih saja menggeram menahan kemarahan. Tetapi para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh tidak dapat menyalahkan pemimpin pasukan berkuda itu. Ternyata bahwa salah seorang dari mereka memang telah gugur dan seekor kuda telah mati. Beberapa orang dari anggota pasukan berkuda itu pun mengatakan bahwa mereka tidak dapat melihat betapa cepatnya semua itu terjadi. Yang mereka ketahui kemudian, korban-korban itu telah jatuh. "Dengan demikian," berkata Sambekto kemudian, "apakah Kitambakwedi masih juga memperhitungkan lagi akan cerita tentang orang-orang bercambuk di dalam pasukan berkuda itu?" Prahasta menundukkan wajahnya, tetapi ia menggeram. "Kita tidak perlu menggantungkan diri kita kepada siapapun." "Bukan itu maksudku," jawab Sambekto. "Selama ini agaknya Kitambakwedi memperhitungkan gerakan pasukan berkuda itu. Mungkin pengaruh dari gerakan itulah yang menunda kenapa Kitambakwedi masih belum berbuat sesuatu, selain mempengaruhi kebulatan tekad kami dengan obor-obor itu hampir di setiap malam. Namun kini agaknya ia telah yakin. Ia memerlukan mengetahui siapakah sebenarnya yang berada di dalam pasukan berkuda itu." Prahasta mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Ternyata cambuk-cambuk itu telah memanggil Kitambakwedi, bukan orang-orang bercambuk itu." "Tetapi orang bercambuk itu pun telah datang. Kami mengharap besok mereka akan memasuki Patisan ini." "Apa yang dapat kita harapkan dari mereka?" "Setidak-tidaknya pengobatan atas Ki Arkopati." Prahasta menggelengkan kepalanya. "Tidak banyak gunanya. Orang bercambuk itu tidak dapat membuat Ki Arkopati sembuh dalam waktu 1 malam. Bagaimana kalau besok atau lusa Kitambakwedi menyerah?" "Tetapi usaha itu harus dilakukan," sahut Sambekto. Prahasta tidak menjawab lagi, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kesan yang baik buat orang-orang bercambuk itu. Bahkan kemudian ia berkata, "Ki Arkopati harus segera tahu. Aku akan menghadap." "Baiklah," jawab Sambekto. "Sampaikan laporan ini atau bawa sajalah pemimpin pasukan berkuda itu." Prahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku akan bawa anak itu." Prahasta pun kemudian pergi bersama pemimpin pasukan berkuda menghadap Ki Arkopati. Sedangkan Sambekto pergi ke Regul Desa menemui para peronda. Sambekto memperingatkan mereka agar mereka menjadi semakin berhati-hati. Agaknya dalam waktu yang singkat, keadaan akan menjadi semakin panas. Semua senjata harus dipersiapkan. Jebakan-jebakan dan senjata-senjata jarak jauh. Alat-alat pelontar lembing dan busur-busur. Sementara itu, Kitambakwedi duduk di antara para pemimpin pasukannya. Sidanti, Argojoyo dan 2 orang dukun-dukun yang selalu beserta dengan mereka, Ki Wasi dan Ki Muni,
yang tidak saja pandai mengobati luka-luka, tetapi mereka pun membawa senjata di lambung mereka. Mereka agaknya siap pula untuk bertempur. Ki Wasi membawa sepasang trisula bertangkai pendek, sedang Ki Muni bersenjata sebilah pedang yang lengkung, pedang yang didapatnya dari seorang perantau asing yang mengembara. Suatu ketika, Ki Muni pernah berguru kepadanya tentang ilmu obat-obatan dan bahkan tentang olah kanuragan. Pedang itu diterimanya dari gurunya itu, meskipun ia belum berhasil mempelajari ilmunya dengan sempurna. Itulah sebabnya, maka pedang itu dianggapnya sebagai pedang yang keramat. Tak ada duanya di seluruh daerah Pajang dan bahkan seluruh kerajaan Demak Lama, katanya dengan bangga. Pedang ini datang dari suatu negara yang sangat jauh, negara di seberang lautan, lautan air dan lautan pasir. Ki Tambak Wedi selalu mengumpat di dalam hatinya apabila ia mendengarnya. Sebagai seorang yang jauh menyimpan pengalaman dan pengetahuan, maka sudah tentu ia terlampau muak mendengar kebanggaan yang berlebih-lebihan itu. Di pesisir terutama, ia pernah melihat pedang serupa itu lebih dari segerobak. Orang-orang asing kadang-kadang menukarkan senjata-senjata serupa itu dengan senjata-senjata orang Demak, sekedar untuk kenang-kenangan. Tetapi Ki Tambak Wedi tidak pernah ingin mempersoalkannya, apalagi kini ia mempunyai masalah yang cukup penting untuk dibicarakan. Apakah guru tidak dapat mengenalnya? Bertanya si Danti. Jarak itu tidak terlampau dekat, apalagi di malam hari. Aku seolah-olah hanya melihat sesosok bayangan yang kehitam-hitaman. Bukankah guru mendengar suaranya? Suara itu mungkin pernah guru dengar sebelumnya. Ki Tambak Wedi menggelengkan kepalanya. Katanya, suara itu adalah suara yang parau, meskipun bernada tinggi. Si Danti mengerutkan keningnya, namun kemudian Argojoyo bertanya, lalu bagaimana dengan yang dua orang itu? Tak ada gambaran sama sekali. Orang-orang yang dibuatnya pingsan hanya dapat melihatnya sebagai bayangan yang hitam. Ya Kiai, mungkin tidak ada petunjuk-petunjuk yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menyebut keduanya. Tetapi jumlah mereka menimbulkan kecurigaanku. Kenapa dengan jumlah itu? Bertanya si Danti. Seorang guru dan dua orang murid. Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Katanya perlahan-lahan seperti kepada diri sendiri. Aku memang sudah menduga, meskipun pada saat orang-orang berkuda itu melarikan diri, aku masih mendengar ledakan-ledakan cambuk di antara mereka. Apakah maksud guru mengatakan bahwa orang-orang bercambuk itu ada di antara pasukan berkuda, dan yang dua orang itu orang lain lagi? Bertanya si Danti. Ki Tambak Wedi menggeleng. Tidak begitu. Namun aku belum menemukan keyakinan. Tetapi aku condong pada pikiran itu, bahwa yang menghentikan pasukan berkuda itu adalah gurunya, dan yang dua orang itu adalah murid-muridnya yang sama gilanya dengan gurunya itu. Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak segera berkata apapun. Angan-angannya baru dipenuhi oleh berbagai macam dugaan dan pertimbangan. Yang tidak segera mengerti pembicaraan itu adalah Ki Wasi dan Ki Muni. Sejenak kemudian, mereka mengerutkan keningnya. Ki Muni yang tidak dapat menahan hati lagi, segera bertanya, siapakah yang kalian bicarakan itu? Ki Tambak Wedi menjadi ragu-ragu sejenak. Mula-mula ia ingin berkata terus terang, tetapi apabila cerita tentang orang-orang bercambuk itu meluas,
dan seolah-olah Kitambak Wedi sendiri sudah membenarkan, maka hal itu pasti akan mempengaruhi keberanian orang-orangnya. Karena itu maka kemudian ia menjawab, "Mereka pasti orang-orang yang ingin mengail ikan di air yang sedang keruh." Tetapi menilik cerita Kiai, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang harus disegani. Aku tidak dapat mengenal mereka dengan jelas, dan apa yang terjadi itu pun bukan ukuran yang sebenarnya. Pada suatu ketika aku ingin bertemu langsung dengan mereka untuk mengetahui apakah aku pantas menundukkan kepala atau semuanya itu hanya sekedar sebuah permainan yang licik dari Arkopati. Meskipun jawaban itu tidak memberinya kepuasan, tetapi ia tidak mendesak lagi. Namun ia bergumam seperti kepada diri sendiri, "Apakah kita akan menunggu sampai Arkopati itu sembuh? Apakah Arkopati itu tidak jadi mati?" Si Danti memotong. Ki Muni membelalakkan matanya. Sindiran itu sangat menyakitkan hatinya. Seolah-olah si Danti mengejeknya bahwa perhitungannya sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Siapa yang melihat bahwa Arkopati masih hidup? Ia membantah. Mungkin Arkopati memang sudah mati, tetapi karena orang-orang menoreh yang berpihak kepadanya cukup licik, sehingga mereka dapat melindungi rahasia itu serapat-rapatnya. Kita tidak boleh mimpi. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Siapa yang mengingkari kenyataan? Ki Muni menjadi tegang dan bahkan hampir-hampir ia berteriak seandainya Kitambak Wedi tidak menengahi. Kenapa kita ribut? Ada atau tidak ada Arkopati, kita tidak boleh cemas. Arkopati hanya seorang diri. Sejauh-jauh yang dapat dilakukan tentu sangat terbatas. Orang kedua adalah Pandanwangi, sedang yang lainnya sama sekali tidak banyak berarti. Apakah Kitambak Wedi telah melupakan cerita Ki Petusuro tentang dirinya itu? Kitambak Wedi tidak segera menyahut. Terlintas dalam kepalanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila ia menunda waktu terlampau lama. Tetapi untuk bergerak sekarang, ia tidak dapat membuat perbandingan yang setepat-tepatnya. Tidak seorang pun dari petugas sandinya yang tahu pasti tentang keadaan Ki Arkopati. Tidak seorang pun yang dapat mengatakan siapakah sebenarnya orang-orang bercampur di dalam lingkungan pasukan berkuda itu, dan siapa pula yang telah berkelahi melawan Ki Petusuro. Tetapi kesimpulan Kitambak Wedi yang paling mungkin adalah permainan Arkopati. Sedang orang-orang bercambuk yang sebenarnya justru bukan yang berada dalam pasukan berkuda itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.